Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperluas ukhuwah Islamiyah kita. Dengan kesehatan, kesempatan kita hadir di masjid yang kita muliakan ini, apalagi pagi ini sudah terpasang karpet baru untuk menambah semangat kita dalam beribadah, juga dalam rangka menyambut nanti bulan suci Ramadan yang kita sama-sama ketahui, Pak. Sebelum Pak Hijazi mengakhiri jabatannya kemarin bersama gugus tugas COVID-19, telah memberi kesempatan kepada orang yang ada hajatan untuk melaksanakan pesta perkawinan. Ya, apakah itu ya acara musik dan sebagainya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Itu musik, Pak, sudah diizinkan. Konon lagi sholat jamaah, kan gitu logikanya kan? Ini kadang-kadang musiknya diizinkan, sholat jamaahnya tidak. Jadi kita harus berpikir lebih luas. Lagi sudah diizinkan untuk pesta, tempat-tempat keramaian dengan menjaga protokol kesehatan. Apalagi sholat berjamaah ke masjid. Apa takutnya? Daripada mati di rumah, lebih bagus mati di masjid. Ya dah, Bu? Ya. Nah, jadi kita tentunya ya berpikir lebih luas, kemudian mengikuti protokol kesehatan. Ya, itu namanya ya usaha untuk menghindari penyakit. Ini alasannya sekarang masih kenapa tidak berjamaah COVID, ya kan? Masih, padahal itu sudah diberi kelonggaran. Nah, saya khawatir nanti yang anehnya bulan Ramadan depan, ngapain tidak puasa kopi, jadi alasan, ya kan? Nah, jadi kita artinya itu harus yakin kepada Allah. Tidak akan mati manusia itu kecuali dengan izin Allah. Betul tak, Pak? Betul. Iya, wa makana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Jadi jangan takut, ya kan? Cuman ya petunjuk itu kita lakukan sebagai syariatnya. Saya ada, ya masker ada, cuman masuk dalam kantong. Iya, kadang-kadang itu agak sesak napas juga maka itu, ya kan? Jadi saat-saat tertentu ya kita pakai kalau banyak orang baru. Kalau di sini kan orang-orangnya kita tahu, ya, yang rutin ke sini. Ya, jadi mudah-mudahan Allah melindungi kehadiran kita di sini untuk terhindar dari wabah corona. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ingin kami sampaikan pagi hari ini tidak terlalu berat-berat. Kita sampaikan hal-hal yang ada kaitannya aktivitas kita keseharian.
Tidak perlu kita menghayal ya. Tapi yang penting rutinitas aktivitas kita dapat kita lakukan dengan baik berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Ada sesuatu kewajiban, ada beberapa kewajiban yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Salasun ya Ali la yu'akharna, kata Rasulullah. 3 hal ya Ali, kata Rasulullah, yang tidak boleh ditunda-tunda. Artinya segera dilakukan. Nah, pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat ketika sampai waktunya, jangan lagi tunda-tunda. Ya kan? Ini masih banyak Pak Bu. Padahal kita tahu waktu sholat itu sudah ada waktunya, masih terlambat juga. Sesekali iyalah, tapi kalau rutin, ya kan? Nah, ini kebiasaan yang tidak elok, ya, kebiasaan yang tidak elok. Jadi as-sholatu ala waktiha. Ketika sholat sudah sampai waktunya, bersegeralah, kata Rasulullah. Jangan menunda-nunda lagi, karena ini penting. Banyak manfaatnya dalam ya ayat ya kan Al-Maun itu juga kita sangat tahu itu ya. Fawailul lil musallina allazina hum an sholatihim sahun. Nakawel bagi orang yang sholatnya lalai. Nah, jadi waktunya ya ditunda-tunda, kelak dulu, ya kan? Ya, nanti dulu, kalau kudai, betilelah. Nah, ini yang sering menjadi kebiasaan yang tidak bagus. Alasan kerja itu untuk apa? Kan untuk dunia. Sedangkan ini panggilan Allah. Kalaupun itu masih terjadi, naudzubillah min dzalik, berarti kita masih menuhankan dunia. Ya, masih menuhankan dunia. Ya. Artinya ya, memenuhi untuk urusan dunia, urusan yang sifatnya sementara ketimbang ingat kepada Allah. Nah ini. Jadi mari kita robah sikap-sikap yang kalau memang terjadi pada diri kita, kemudian pada keluarga kita. Bukan diri kita baik, keluarga kita diingatkan waktu sholat sudah masuk, apalagi ya kan, betapapun beratnya dan pentingnya pekerjaan itu, ya tentunya segera ditinggalkan dulu. Ada pada saat-saat yang memang ya sulit kita tinggalkan. Misalnya di dalam perjalanan subuh kita di tengah jalan naik mobil umum, sopirnya non muslim, nah tidak tahu hendak kita, ya kan? Nah, jadi kita juga melaksanakan petunjuknya, sholat di kendaraan, ya kan? Nah, karena ini diingatkan karena penting, harus disegerakan, ya, jangan dilalaikan lagi. Sedangkan beberapa pekerjaan kita kadang-kadang sanggup untuk melaksanakan secara disiplin, ya kan? Orang kantor itu dengan gaji yang besar sekarang pagi-pagi sudah hadir neket, takut gajinya dipotong, ya kan? Bisa, ya kan? Jam 7 lah hadir di kantor. Nah, nak berobat ke rumah sakit, ya kan? Maka BPJS. Kantor belum buka, ini rumah sakit belum buka, kita lah nongkrong di situ nunggu, jangan tidak kebagian. Sanggup, bisa. Ya. Kemudian ke dokter, ya kan? Jam 2 lah ngambil ini kartu. Nah, padahal dokter jam 4 baru buka, setengah 4 lah sampai, asarnya belum, ya kan? Padahal dokternya belum mandi lagi. Masih ya sering dilakukan, apalagi nak berangkat ke Jakarta, ya
pergi naik pesawat, sebulan sebelum berangkat udah beli tiket. Di dalam tiket itu sejam sebelum berangkat sudah ada di bandara. Kadang-kadang 3 jam sudah ada gitu. Bisa. Kenapa ke masjid 5 menit sebelum azan itu belum bisa kita lakukan? Ya kan Bu? Masih banyak yang masbuk. Alasan rumah jauh. Lah kita tahu waktunya. Kenapa buat rumah jauh? Siapa suruh buat rumah jauh dari masjid? Artinya itu tidak harus jadi alasan. Bahkan orang yang jauh dari masjid itu lebih besar pahalanya kalau ke masjid. Langkahnya itu banyak. Selangkah mengampuni dosa, selangkah menambah pahala. Nah, yang kadang-kadang kita prihatin dan aneh tapi nyata, yang dekat masjid itu kadang-kadang yang memang ya terlambat dan terus. Apa alasannya? Belum orang azan. Iya kan? Padahal dia nongkrong di berendo sambil ngopi, yang merokok topas, ya kan? Padahal sudah waktunya kita ya ke masjid. Banyak yang bisa kita lakukan. Sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, baca Al-Quran, kemudian azan berkumandang menjawab azan. Kenapa kita tidak mengejar itu? Ada apa? Ya kan? Tentunya ya ada yang belum beres, yaitu pemahaman ya betapa pentingnya untuk melakukan sholat ini sebagai kewajiban yang utama yang nanti akan ya diperhitungkan, yaitu kewajiban yang paling pertama sekali ditanyakan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamatis sholat. Pertama-tama yang Allah tanyakan kepada umatnya nanti yang meninggal itu tentang sholatnya. Jadi kita tentunya harus berpikir secara ya luas ya. Kenapa kita tidak bisa datang ke masjid cepat? Ya kan? Kalau sesekali iya, kalau terus lah lambat bangun. Kenapa lambat? Siapa suruh lambat? Ya kan? Nah, jadi tidak ada alasan. Jadi mari Pak, ya, kita mantapkan, perbaiki sholat kita ini, ya, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, ya. Utamanya ibadah kita yang utamakan yang ini, ya, baru bagian yang lain, yang namanya sholat, yang namanya puasa, ya, kemudian yang namanya puasa Ramadan, yang namanya zakat, ya, dan haji. Jadi utamanya ini kita perbaiki dulu. Waktunya kita ya penuhi sebagaimana ya yang diinginkan oleh Rasul. Sebelum masuk waktu kita sudah nunggu. Jangan waktu nunggu kita nunggu waktu. Ya kan itu. Itulah sholat itu kan sudah ditentukan waktunya. Jam sekian. Inna sholata kanat alal mu'min kitaban mawquta, untuk mengingatkan kita. Tapi kita galak tidak ingat, bahkan melupakannya. Nauzubillah min. Tapi alhamdulillah yang hadir ini tidak demikian. Maksud kami itu dakwakan kepada yaitu tetangga kita, ya, yang tentunya jarang ke masjid. Jadi di-share lah lagi apa yang kami maksudkan itu, ya, diperluas lagi. Yang kedua yang harus disegerakan, al-janazatu ila al-janazatu iza adar, ya, yaitu jenazah yang sudah jaleh matinya itu segera dimakamkan. Tengok dulu yang sudah jelas meninggal, makamkan. Jadi menyegerakan pemakaman jenazah. Dan ini bagi kita insya Allah ini sudah kita lakukan. Tetapi masih banyak masyarakat ini yang kurang paham. Apalagi bapak dan ibu ini sering ke dusun seperti kami ini. Banyaknya hal-hal seperti ini yang masih terjadi. Orang tuanya meninggal sore ini, ya, anaknya ada di Jakarta atau anaknya tunggu. Kalau tidak tunggu, awas,
Lapo yang ngancamnya orang melaksanakan pada upaya. Tidak ikhlas kata dia, saya tidak ikhlas kata. Ya kalau terlalu lama ikhlas tidak ikhlas terserah. Ya kan gitu. Ini ada baik anak-anak yang kalau di sisi ini apa namanya itu pangkat, ya jabatan, sekolah tinggi. Tapi masalah seperti ini dia minta tolong tunggu, ya, tiketnya katanya jam 2 besok, ya di Bengkulu sampai jam 3, di Curug sampai jam 6, sampai ya lah maghrib, ya orang menunggu lah 2 hari, 1 hari 1 malam, teraniaya jenazah itu, ya kan? Sudah itu dia datang, ya, sudah nengok bapaknya atau emaknya. Nah dimandikan, ya atau kadang-kadang memang sudah dimandikan nunggu dia belum ditutup. Nah tidak disolatkan, ya minta tolong anaknya nyolatkan, ya katanya, iyalah ini wakil dasar dongo. Tidak belajar bagaimana mimpin sholat jenazah, ya kan? Nah kalau ininya pangkatnya detailnya, wah itu namanya al-jahlu. Ya, pintar di bidang umum tapi dongok di bidang agama. Seharusnya kita yang menjadi imam orang tua kita meninggal. Diajak ke kuburan, litaknya, nambah litaknya dari mobil 2 jam, di pesawat sekian jam. Tidak ke pemakaman. Inilah banyak praktek-praktek yang terjadi ketika ada jenazah ini yang meninggal. Sudah nunggu lama, kemudian peran dia di pengurusan jenazah itu tidak ada apa-apa, ya kan? Kita diancamnya pula. Nauzubillah min. Nah, jadi mari kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, yaitu untuk menyegerakan ketika jenazah itu sudah jelas dia matinya segera dimakamkan, ya. Tapi pengalaman kita di sekitar ini ya nampaknya sudah berjalan dengan baik. Dan yang ketiga yang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, al-immatu iza wajadat kuku'ah. Ketika anak laki-laki atau anak perempuan, janda atau duda yang sudah sampai waktunya, sudah ada jodohnya, segera dinikahkan. Apalagi ditekankan di situ nampaknya itu janda. Nah ini kan, karena apa, bebannya berat. Suaminya meninggal, anak 3, masih banyak perlu, ya biaya. Ya kalau ada yang nawar-nawar kan, ya bisa misalnya kita ini. Nah itu anak-anak, kalau ada anak yang sudah besar itu, ya jangan ditahan-tahan lagi. Maknya ndak nikah lagi. Ya diuruslah. Ini kadang-kadang ya maknya nak nikah lagi karena merasa beban berat, anak masih kuliah. Nah anak nih bertingkah, tidak usah lama atau anaknya yang ada di dekat dia, ya atau bapaknya yang sering ini, ya. Kalau nak minum kami siapkan, dia lah minum kata bapaknya. Ya pakaian kami cuci, kami gosok, iyalah pakaian. Ya kamar kami bersihkan, iyalah kamar. Air ini mandi, kalau ada air panas kami siapkan, iyalah itu. Masih ada hal-hal ya yang tidak bisa, ya yaitu kita ya artinya itu memberi bantuan. Nah ketika orang tua kita janda atau duda yang dapat jodoh, segera itu dinikahkan. Oleh karena itu banyak janda dan duda kini banyak daftar nikah, banyak. Ya, umurnya tidak puluh, ya tuanya baru 72 tahun. Ya itu kondisi benar kan? Ya. Jadi artinya itu ya kalau memang kita sudah punya anak perempuan, ya. Nah ini juga kalau dia memang sudah 30 tahun belum dapat jodoh, perlu dibantu Bu, perlu dibantu, ya kan? Dijodoh-jodohkanlah, karena Islam ini tidak harus pacaran,
Ya, Abdul Somad katanya tidak pacaran. Nabi Muhammad juga tidak pacaran, ya kan? Kenapa nak pacar-pacar bro? Ya kan? Nah, jadi banyak pengalaman orang yang nikah itu tanpa pacaran. Ya kalau memang sudah waktunya, nah anak gadis yang sudah umur 30 tahun, nah tolong dicarikan jodohnya. Jodoh yang terbaik seperti apa? Orang yang paham dengan agama. Sebab dengan agama ini dia akan bisa mendapatkan kebaikan. Ya, ya ini. Jadi paspar bizat idin tarabat yada. Nah, dengan agama. Ya, adapun wajah itu casing itu, ya. Kadang-kadang bisa dielok, ya kan, dibedai, ya, ambil bedak yang mahal, hidungnya pesek, ya, dioperasi plastik mancung, ya, tidak cocok lagi dengan mukanya karena bukan setelan dia. Yo, kan Tuhan ngatur mukanya seperti ini, hidungnya dipesekkan. Kadang-kadang mukanya seperti ini, hidungnya dimancungkan. Nah kita tidak cocok, ya kan? Ini buatan Allah. Ya jangan dirubah-rubah lagi. Ya, ya kalau namanya sifatnya berbeda ala kadarnya silakan. Ya kan? Nah, kalau sudah dimancung-mancungkan, telinganya sudah ditambah, ya, ya. Apalagi ya mulutnya kadang-kadang sudah ditambah. Nah, kecuali dia misalnya ada kekurangan yang sifatnya secara fisik ya sumbing, ya kan, ada namanya operasi nah itu menyempurnakan yang seharusnya seperti itu. Tapi kalau yang hidung pesek, hidung mancung itu banyak, ya kan, ada juga banyak manfaatnya, ya. Hidung mancung pakai kacamata, hidung pesek tidak usah pakai kacamata, kacamatanya molor. Ya, tapi kita ambil hikmah. Jadi ketika anak kita ini, ya, sampai jodohnya, sampai waktunya segera dinikahkan. Nah, kemudian yang pertama tadi yang kami katakan, sholat itu segera dilakukan dan ya orang mati itu segera dimakamkan. Nah, jangan sampai kita nanti mati, kata ya Rasulullah, ada 5 macam penyesalan yang sangat terjadi pada orang yang sudah meninggal. Ini juga kalau kita dengar ceramahnya si UAS, ya, yaitu Ustadz Abdul Somad, sering dia yang ringan-ringan saja, tapi penting. Ada 5 macam penyesalan yang terjadi nanti ketika manusia mati. Ya, ini. Pertama, semasi dia masih hidup itu tidak mau bersedekah. Dia nyesal nanti. Nah, menyesal. Ya. Kenapa harus sedekah? Pertama, sedekah itu manfaatnya didoakan oleh malaikat. Jadi bukan kita juga, manusia juga yang mengaminkan doa itu, malaikat juga mengaminkan untuk orang yang bersedekah, ya kan? Nah, tapi untuk sedekah wakaf ini untuk kita di Muhammadiyah di Aisyah, saya pikir sudah bisa kita, ya jangan, artinya itu sudah kita bersyukur, ya, karena banyak kegiatan-kegiatan yang mengundang orang supaya berinfak, berwakaf, bersedekah, ya kan? Beli karpet masjid, membuat ya sertifikat madrasah Hidayah Muhammadiyah Talamulu, memperluas madrasah Hidayah Muhammadiyah Karanganyar, kemudian panti asuhan ditingkatkan lagi, dan itu tidak pernah berhenti, dan tentunya ya jamaah juga tidak pernah kisik dalam hal itu. Nampaknya sudah bisa kita mengucapkan alhamdulillah, tapi perlu ditingkatkan dalam masalah sedekah ini. Jangan nanti kita nyesal mati, kenapa aku nih masih hidup ini tidak ada bersedekah, nak balik lagi tidak pacar, ya kan? Nah, jadi fadilahnya didoakan oleh malaikat. Yang kedua, mendapatkan naungan Allah. Kalau Allah yang memberi perlindungan, itu jangan khawatir. Ya, di padang mahsyar
yaumul hisab, itu orang yang bersedekah itu yaitu mendapatkan ya naungannya Allah, perlindungan Allah. Yang ketiga ya, yaitu sedekah itu obat. Iya, obat. Jadi ketika kita punya penyakit, ya di samping kita berobat ke dokter, ya, maka kita berobat melalui sedekah. Ya dalam hati kita ini saya ikhlas bersedekah, ya Allah tolong obati penyakit saya. Ya kan? Jadi ngadunya kepada Allah. Nah ini ngadunya kepada Allah. Jadi kata Rasulullah, sedekah itu bisa mengobati penyakit. Nah, dan tentunya sedekah ini kuncinya harus dengan ikhlas. Dan yang keempat, sedekah ini menambah harta. Ya. Siapa kamu bersedekah, maka ya akan ditambah rezekinya. Ya. Jadi dalam rasa keikhlasan sedekah ini jangan sampai terpetik hati kita, yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak ya untuk dunia. Pernah terjadi kan orang yang belajar mengaji, ya kan ada cerita di warung-warung kopi atau bahkan dalam ya kayak juga ada seorang ya anak ngaji ya membawa sedekah ke guru ngaji yang ada hanya ubi kayu. Nah, dibawa sampai di sana kena diikhlas, kata guru ngaji, jangan kau balik dulu, ada yang mau saya berikan kepadamu. Rupanya guru ngaji ini ada kambing besar, dikasih kambing. Nah, tadinya ngasih ubi kayu, ini dapat kambing besar, bisa dijadikan untuk akikah dan korban. Ketemu kawannya yang lain, mana kamu ngambil kambing ini? Lain nah saya tadi bawa ubi ke tempat guru ngaji. Oleh guru ngaji disuruh tunggu, saya suruh dikasihnya kambing ini. Mungkin guru ngaji itu kan malas ya meliharanya. Nah, diberikanlah kepada anak ini tadi, pemuda ini tadi. Ini iri, jadi lain, ya kan? Wah, kalau merdi itu hebat sedekah kok. Ngasih ubi dapat kambing, apalagi ngasih ya kerbau ataupun ngasih ini ayam kan? Nah, oleh pemuda yang satu ini bawa ayam jago, ya memang kesayangannya ayam nih. Tapi dalam hatinya lain, nah, ini dapat banyak, nah, ini dapat besar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seolah-olah dia ikhlas, seolah-olah, tapi Allah saya sedekahkan. Tapi dalam hatinya, apalah balasannya pak. Nah, jadi ya disampaikan diberikan pada ya istrinya, ya simpan ayam nih. Kata istrinya, oh itu berikan kayaknya. Lah, kata si Ustaz nih, kan ada ubi tadi. Nah, kasihlah kayaknya. Nah, setelah dia udah berangkat, saya pulang, Ustaz, makasih. Nanti dulu. Baru dia para usaha ini teraga dan ini dapat. Nah, inilah yang bisa saya berikan. Kalau kamu bawa ini, tengok apa ubi kayu dibawa kawannya tadi. Nah, ini karena tidak ikhlas. Karena tidak nah, jadi sedekah itu ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil mani wal azah kallazi yunfiqu lahu ria'an nas. Jadi ya artinya itu dirahasiakan, jangan diniatkan untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Pacaklah Allah. Nah, tapi kalau kita ikhlas itu tadi yang pemuda pertama tadi. Jadi itu tentunya di dalam ya bersedekah ini. Jadi jangan lupa, jangan nyesal nanti ya semasa masih hidup ini kesempatan bersedekah. Dan bersedekah ini jangan salah penafsiran. Jangan salah artinya itu persepsi. Orang kadang-kadang yang namanya sedekah ini dengan uang, tidak. Ya. Bersedekah itu bisa dengan uang atau dengan benda yang kita miliki, atau dengan tenaga, atau dengan ilmu, atau dengan waktu, ya kan? Ini kalau kita tidak punya uang, punya tenaga, kita bantu pekerjaan. Ya, pekerjaan apa? Ya, misalnya membantu pekerjaan pembangunan madrasah Hidayah, ya. Kemudian di panti asuhan itu juga sedekah. Nah,
Jadi tentunya banyak hal yang bisa kita sedekahkan, jangan sampai nyesal. Yang kedua, nanti orang nyesal ya ketika mati, ketika dia sakit mendengarkan azan, dia itu tidak sholat. Dia sakit ini, tapi dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia diam baik. Ya, orang sakit itu harus masih kewajibannya untuk sholat. Tidak bisa tegak duduk, tidak bisa duduk berbaring. Ini sering terjadi. Yang sakit ini tidak sholat, ya kan? Alasan sakit, padahal belum parahnya. Kalau parah hilang akal, baru tidak wajib sholat. Kalau masih bisa akalnya itu, ya itu sempurna, masih bisa ngobrol, walaupun dia berbaring di rumah sakit, itu masih wajib sholat. Nah ini kadang-kadang lah aku ini sakit, berbaring di rumah sakit, tak usah sholat. Dia nanti nyesal ketika mati. Kenapa nian saya dulu berbaring di rumah sakit, saya dengar azan, tapi saya tidak sholat, nyesal. Nah, konon lagi orang tidak sakit, dengarkan azan, tidak mau sholat, tambah nyesal. Jadi jangan sampai nyesal, ya. Kapan berhentinya sholat? Nah, kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal baru berhenti sholat. Ini kadang-kadang yang nunggu orang sakit tidak sholat. Ngapa tidak sholat? Nunggu mak sakit. Ya kan? Nah ini keliru. Kebiasaan seperti itu tidak elok, ya. Kemudian yang ketiga, memutus silaturahim. Nah, jadi jangan memutuskan. Kalau orang memutuskan, kita enggak, ya terserahlah. Ya, orang itu yang memutuskan. Diajak kita salaman, tidak galak, minta maaf, tidak dikasih. Ya kan? Tapi tugas kita untuk meminta. Ya, jadi jangan kita yang mencari, ya, yaitu hal ataupun sebab kita memutus silaturahim. Apakah gara-gara tetangga, gara-gara seperti ini? Jangan. Ya, marilah kita saling bermaaf-maafan. Karena ini nanti nyesal kita. Ya. Nah, kemudian yang keempat, tidak pernah berdakwah. Berdakwah itu bukan seperti ustadz ini yang menyampaikan. Ini dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Yang punya harta dakwah dengan harta, dia berikan hartanya untuk orang miskin, untuk fakir, untuk pembangunan ya madrasah, untuk pembangunan ya panti. Itu dakwah itu, ya kan? Nah, kemudian yang punya jabatan dakwah dengan jabatan, dengan tanda tangan kita hijau itu orang banyak melaksanakan ibadah, kemudian tempat ibadah semakin banyak. Nah itu, jadi berdakwah itu semua kita, ya, itu kewajiban berdakwah. Jangan sampai nyesal. Masing-masing kita berdakwah sesuai dengan kemampuan di bidang apa. Berdakwah dengan ilmu itu juga, ya, sedekah dengan ilmu itu dengan dakwah seperti ini. Kemudian yang terakhir, ya, tidak mau mendengarkan pengajian. Nah, artinya ini tidak mau menuntut ilmu, sedangkan menuntut ilmu ini perintah, ya, dari wayan sampai ke liang kubur. Jadi ada orang itu agak ya pantang, ya, mendengarkan ya ceramah. Ini ada sikap sombong. Apalah ceramah si Suwardi, itu apalah ilmunya. Saya ini sudah profesor, doktor. Ya, itu sombong nama. Sombong itu pakaian iblis. Ya kan? Bak manusia ini ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak semua orang itu yang sudah bertitel itu ada semua ilmunya. Ini banyak orang ini. Siapa hari Ustadz malam ini? Suwardi. Lanang yang buruk tuh. Balik gitu. Padahal alasan lain tidak ada. Kalau memang balik itu alasannya ya bisa dia maklumi, tidak berekonomi ya silakan, atau tidak tahan lagi perut sakit silakan, ya kan? Ini banyak orang yang tidak mau mendengar daripada ceramah, ya, karena ceramah ini menuntut ilmu berarti menolak ilmu. Sedangkan ilmu ini yaitu memberdayakan daripada amal ibadah. Nah, inilah sekalian motivasi kami kepada kita dalam keseharian kita. Jangan sampai kita nyesal nanti. Mari kita semumpung masih ada kehidupan, kita laksanakan 5 macam itu. Setuju, Bu? Setuju. Alhamdulillah.
Ya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fadlun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.